Nah, berbicara tentang media ya, ini merupakan hal yang sangat menarik ya, karena bagaimanapun juga keseharian kita pasti akan selalu melihat yang namanya media, perkembangan dari hari ke hari. Dan Bapak Bambang Sumantri ini merupakan perwakilan dari Trimedia Group ya, dan juga beliau ini adalah perwakilan Biro Mercusuar untuk Morowali. Nah, Radio Suara Morowali sendiri itu bekerja sama dengan Trimedia Group itu kurang lebih dari 2015 ya. Sudah hampir 5 tahun kami membacakan berita-berita dari Trimedia Group, mulai dari media cetaknya hingga media daringnya ya, online-nya. Tapi sih lebih banyak online-nya ya, karena kita menganut asas kecepatan. Jadi kita kalau pagi itu pasti kita bacakan. Mulai dari Kaili Pos, harianmercusuar.com dan lain sebagainya. Dan telah hadir di studio kami ya, saya ulangi, telah hadir di studio kami perwakilan dari Trimedia Group dan juga Kepala Biro Mercusuar Bapak Bambang Sumantri. Nah, bro, sebenarnya sih mulai pandemi itu kan pertengahan Maret ya, hingga kita sekarang ini sudah di bulan ke-11 dari tahun 2020. Bambang ini selain sebagai seorang jurnalis tentu anggota juga dari Pers Tajam ya. Bagaimana sih Bambang sendiri melihat kerja-kerja teman media, mulai dari media cetak, media online, daring, elektronik di masa pandemi seperti ini, dan apa saja sih tantangannya gitu, silakan. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih pada rekan saya, pemilik Radio Suara Morowali yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Terkait permasalahan pandemi COVID-19 ini, kami tentunya selaku jurnalis dari awal pandemi hingga saat ini tetap bertugas sebagaimana biasanya, meskipun banyak tantangan juga yang kami hadapi. Di satu sisi kami juga ada sedikit kekhawatiran mengenai virus ini, apakah kami bisa tertular atau tidak, itu tidak ada yang bisa menjamin. Nah, kemudian kami juga kan punya keluarga, dan kami harus menjaga dari semua itu. Nah, olehnya itu dalam peliputan kami hanya menjalankan protokol kesehatan sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kemudian tantangan-tantangan lainnya dalam pemberitaan selama ini yang kita lihat, awal-awalnya memang COVID ini dianggap sangat horor di masyarakat, khususnya di Kabupaten Morowali. Oke. Nah, hanya saja dalam beberapa waktu terakhir kita lihat bahwa pemberitaan yang ada itu tidak sedikit juga yang menganggap hoax. Bahkan meskipun itu keterangan resmi dari pihak yang berwenang, misalnya saja dari Kepala Dinas Kesehatan ataupun dari tim gugus COVID. Nah, seperti yang terjadi kemarin, ada berita di sebuah media kami, yaitu kailipos.com. Itu ada beberapa akun yang mengatakan bahwa berita tersebut hoax, berita tersebut bohong, keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan adalah bohong. Maka pada akhirnya kami kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Morowali. Nah, tujuan kami untuk memberikan efek jera kepada akun-akun yang mengomentari negatif masalah pemberitaan. Yang terpenting adalah media kami adalah media resmi. Media resmi, legal. Nah, olehnya itu kami mengambil narasumber itu tidak sembarangan. Artinya yang punya kredibilitas untuk memberikan keterangan. Nah, kalaupun ada yang mengatakan hoax, tetapi dengan bahasa yang santun dan ketika kita memberikan penjelasan mereka percaya, ya itu tidak masalah. Tetapi terus-terusan mengatakan hoax dengan pemberitaan yang sudah dijelaskan bahwa sumber-sumbernya itu adalah resmi, nah tentu kami juga sebagai media yang terverifikasi pastilah merasa keberatan dengan itu. Nah, kemudian juga teman-teman media selama ini itu selalu memberikan pemberitaan yang mencoba mengedukasi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Morowali, bahwa COVID-19 ini memang ada.
Hanya saja mungkin kepercayaan masyarakat itu gimana ya, agak kurang ketika penanganannya dianggap tidak serius. Seperti contoh, kemarin pada bulan suci Ramadan itu masjid-masjid sempat ditutup. Sempat ditutup dan tidak diizinkan beribadah karena ada kekhawatiran ada klaster baru yang akan timbul di Morowali. Nah, saat ini data terakhir yang kami terima di Morowali sudah ada 127 pasien atau terkonfirmasi positif. Namun berjalan seperti biasa saja. Nah, mungkin dengan adanya sistem new normal atau apalah dari pihak pemerintah maupun tim gugus COVID, kita juga tidak tahu. Nah, akhirnya itulah hal yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya. Nah, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, tim gugus COVID dengan pihak media untuk bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa COVID ini memang ada, namun bisa dicegah dengan berbagai cara. Itu tergantung dari tim gugus COVID sendiri, bagaimana membangun kepercayaan kembali kepada masyarakat. Nah, saya lihat di beberapa tempat saat ini kan sudah banyak yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Di jalan-jalan kita lihat banyak yang tidak menggunakan masker, kemudian malas juga mencuci tangan. Sebenarnya ini dibutuhkan peran yang lebih dari pemerintah dan tim gugus COVID. Nah, itu harapan-harapan kami dari media. Kami hanya bisa memberitakan, mempublikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan itu sangat penting. Nah, tinggal dari pihak pemerintah dan tim gugus COVID lebih meyakinkan lagi kepada masyarakat. Kalaupun ada data, sebenarnya kami dari media itu lebih menginginkan keterbukaan data. Oke. Nah, itu sebenarnya dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 kita bebas mengapresiasi, memberitakan, mempublikasikan. Nah, cuman lagi kita juga dibatasi dengan keterbukaan informasi publik. Betul. Nah, seperti itu kemarin kita coba membuka data untuk siapa saja yang terkena atau yang terkonfirmasi positif, tapi ada beberapa pihak yang menolak. Nah, sebenarnya kita berharap bahwa kalaupun ada pejabat atau orang-orang penting, tokoh masyarakat yang terkonfirmasi positif, itu kita inginkan supaya mereka terbuka dan membuat testimoni bahwa kami terserang COVID ini tidak seperti yang dibayangkan, sehingga mengurangi efek horor dari COVID ini sendiri. Tetapi kalau data terus-terusan ditutupi siapa yang terkena COVID, maka masyarakat akan bertanya-tanya. Nah, kemudian juga perlu keterbukaan penanganan seperti apa. Ketika tidak ada penanganan khusus, pasti masyarakat bertanya, kenapa bisa dia sehat tanpa obat-obatan? Itu yang kurang diedukasi kepada masyarakat. Ya, kemungkinan kalau menurut saya pribadi ya, kemungkinan imun tubuhnya kuat, dia bisa bertahan dan tidak bergejala yang berkepanjangan. Tetapi kalau imun tubuh yang lemah, maka dia pasti akan timbul gejala lain. Nah, itu yang perlu penjelasan sebenarnya, bahwa kita inginkan testimoni. Saya contohkan seperti anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Gerindra, Pak Ambodale. Waktu beliau terkena COVID, kita wawancara via handphone dan beliau bersedia. Beliau pun mengapresiasi bahwa beliau terkena COVID dan kondisinya baik-baik saja. Hanya diberikan vitamin, berolahraga, makan makanan yang bergizi dan teratur. Nah, jadi masyarakat itu tidak timbul ketakutan. Nah, ini sebenarnya yang kita perlukan. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat? Kalau terus-terusan ditutupi, maka yakin masyarakat yang pertama tidak akan percaya dengan adanya COVID, kemudian masyarakat pasti akan melanggar protokol kesehatan. Nah, contohnya keramaian saja sekarang masih tetap dibuka. Meskipun dengan ketentuan akan menjalankan protokol kesehatan, tapi pada kenyataannya kan kita bisa lihat sendiri.
Di sisi lain, sekolah-sekolah masih ditutup. Nah, ketakutan orang tua juga kalau seandainya anak-anak mereka harus sekolah tatap muka, siapa yang bisa menjamin bahwa anak-anaknya aman dari COVID-19? Nah, itulah yang kita perlukan perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah maupun tim gugus COVID-19. Oke. Nah terus kemarin kan Trimedia Group sendiri melakukan pelaporan ya di Polres Morowali. Bagaimana perkembangannya selanjutnya ini? Ya, perkembangannya kemarin ini kan kita masih sebatas pengaduan. Oke, pengaduan ya. Ya, tetapi sampai saat ini pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada itikat baik, maka dalam waktu dekat pimpinan menginstruksikan untuk membuat laporan secara resmi. Mungkin hari ini atau besok kita akan membuat laporan secara resmi untuk sekiranya yang akun-akun yang mengatakan hoax itu bisa mengklarifikasi kemudian membuat pernyataan resmi. Dia tunjukkan di mana hoaxnya, di mana bohongnya. Itu mungkin upaya dari kami. Memang ini cepat viral juga ya beberapa minggu yang lalu ada yang mengatakan. Tapi ya seperti itulah banyak orang seperti kita katakan south of air tadi ya, banyak orang punya jari tapi belum tentu dia punya otak ya. Ya. Nah terus ada juga yang mengatakan Mas Bambang itu baper gitu. Bagaimana sih menyikapi hal ini? Ya. Baper Gini. Personal, tapi kan Bambang membawa TMG ya? Betul, ya. Nah, jadi kalau soal baper, ya baper kalau untuk pribadi memang saya rasa masih dalam batas kewajaran. Oke. Tapi kan dalam tanda kutip, secara personal kemarin diserang dengan sebutan nama-nama hewan kan, itu saya rasa sudah di luar batas kewajaran. Kemudian juga dikatakan hoax dari pemberitaan, berarti dia secara tidak langsung menganggap bahwa media kita itu memberitakan hal-hal yang tidak akurat. Padahal data kami itu saya paling safety soal data karena sangat berisiko jika kita memberitakan sebuah data. Makanya sebelum ada konfirmasi resmi atau penjelasan resmi dari pihak terkait, maka kita juga tidak akan berani menaikkan atau menayangkan berita tersebut. Nah, kalau istilah baper saya rasa bukan baper ya, cuma kita ini menjaga marwah dari media kita yang terverifikasi atau terdaftar dan legal. Oke. Berbicara tentang legalitas ya, kemarin juga kita teman-teman media sempat kaget ya dengan persyaratan kerjasama yang disyaratkan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya hingga saat ini sudah beberapa media sih sebenarnya yang menanggapi hal tersebut dengan memasukkan penawaran dan memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan tersebut. Saya sempat lihat di grup Pers Tajam ya. Iya. Bagaimana TMG sendiri menanggapi hal tersebut? Ya, kalau khusus kami di Trimedia Group, kita sih sudah lengkap semua dari segi legalitas, apalagi sertifikasi Dewan Pers itu sudah ada. Nah, hanya saja kan kita mempertimbangkan untuk media-media lokal. Betul sekali. Jangan sampai kita merugikan mereka lah. Artinya sebenarnya kalau keinginan saya selaku seorang jurnalis, memang dibutuhkan kelengkapan administrasi atau legalitas sebuah media. Nah, namun adapun media-media lokal dari teman-teman di lingkup Kabupaten Morowali, seharusnya jika mereka belum memenuhi syarat, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk bimbing mereka. Misalnya saja untuk pelaksanaan uji kompetensi jurnalis atau uji kompetensi wartawan. Kan pihak pemerintah bisa membimbing mereka, kalian harus ikut dulu, kemudian persyaratannya seperti ini, supaya teman-teman jurnalis yang ada di Morowali juga bisa mengembangkan ilmu kejurnalisannya. Demikian. Seperti itu ya. Ya. Oke, ya semoga kita berharap teman-teman media bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah Ya. dan memenuhi persyaratan tersebut. Betul. Nah terus ini kan mau pilgub ya. Ya. Nah bagaimana sih pemberitaan menjelang pemilihan gubernur ini? Karena seperti kita tahu bersama banyak hal yang mengatur hal tersebut. Bagaimana ini Bang?
Kalau pemberitaan soal pilgub khusus Morowali saya lihat adem-adem saja ya. Adem-adem saja Mungkin ya. karena Semenjak, bukan pilgub ya. Iya. Kalau pemilihan bupati, wakil bupati kemungkinan akan ramai. Oke. Tapi sejauh ini saya lihat masih adem-adem, yang banyak memberitakan soal itu mungkin hanya khusus di provinsi saja. Seperti itu ya. Iya. Kalau kita tidak ya. Mungkin semenjak yang kemarin ya. Jadi Ya. tiba-tiba hegemoni pilgub di Morowali ini jadi Betul. biasa-biasa saja. Apalagi dengan adanya pandemi ini ya kemungkinan berkurang lah. Berkurang Artinya ya. animo ini sempat berkurang kalau saya lihat ini. Seperti Diperbincangkan beberapa masyarakat di warung-warung kopi, di mana-mana itu sepertinya agak berkurang lah. biasa-biasa aja ya. Ya, biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi harapan kita semoga tingkat partisipasi pilgub tetap tinggi ya. Ya, harapan kita seperti itu. Hmm. Tetap semua masyarakat harus menggunakan hak pilih. Tapi tergantung Apa ini kata? tergantung penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ya. Kalau penyelenggara pemilu bekerja keras, maka bisa jadi partisipasi pemilih itu akan meningkat. Tetapi kalau tidak kerja keras, artinya biasa-biasa saja, landai, ya, maka kita juga tidak bisa mengharapkan untuk partisipasi pemilih itu meningkat. Jadi Betul. tergantung semuanya ke penyelenggara. Saya ingat ya, saya sempat talkshow 2015 saat pilgub ya. Itu masih Pak Wahyu waktu itu ketua. Itu ternyata tingkat partisipasi pilgub di tahun 2015 itu Morowali terendah kedua setelah Buol. Ya, seperti itu datanya. Seperti itu data. Ya, itu pun belum ada pandemi ya. Iya. Sekarang kemungkinan itu bisa jadi satu alasan. Iya. Karena ada beberapa faktor juga. Yang pertama Keterwakilan Tetap. daerah. perwakilan daerah. Heeh. Itu juga kemungkinan. Yang kedua bahwa pandemi ini itu orang jadi bertanya-tanya. Pesta demokrasi tetap dilaksanakan, tapi kerumunan lain itu sepertinya ada pembatasan. Oke. Itu informasi yang saya dapatkan di lapangan seperti itu. Jadi ini bukan data yang mengada-ada. Lebih baik kita terbuka saja bahwa seperti itulah pendapat sebagian masyarakat. Artinya kita tidak tahu nanti ke depan tanggal 9 Desember, hanya tetap kita berharap penyelenggara bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Oke. Saya kan sempat bilang ke teman-temannya kalau saya mau radio podcast bersama Mas Bambang ya. Banyak yang bilang, "Pul, kamu nggak takut gitu?" Mas Bambang kan orangnya suka marah-marah ya. Suka kadang itu sedikit vokal untuk beberapa hal tertentu. Saya bilang, saya kenal Bambang udah 10 tahun yang lalu. Memang kalau kita lihat di WA group ya dan mengkritisi beberapa hal yang justru menurut saya sudah bosan ya kalau menanggapi hal-hal itu saja gitu. Mas Bambang ini sangat vokal ya, seperti contoh Morowali ini yang selalu jadi sorotan kan pemadaman listrik. Ya, SPBU yang tak kunjung kapan selesai permasalahannya. Kenal pot bogar ya. Teman saya yang satu ini luar biasa ya kalau menanggapi 3 hal ini. Cerita dulu dong sedikit ya. Yang pertama nih. Ya sebenarnya bukan keras atau vokal ya. Tapi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Nah, karena selama ini saya menganggap bahwa tidak ada penjelasan yang akurat mengenai apa penyebab dari ketiga hal tersebut. Salah satu contoh masalah listrik, pemadaman bergilir yang biasanya tidak teratur, kadang maghrib. Artinya kita sebenarnya ingin penjelasan yang resmi. Dan kemudian saya sudah bertanya ke Kepala PLN Rem Bungku beberapa hari yang lalu. Itu ternyata pihak DPRD juga sampai saat ini belum memanggil pihak PLN. Nah, masih ada keterangannya saya simpan. Nah, padahal waktu unjuk rasa serikat buruh beberapa waktu lalu, nah, itu kan salah satu tuntutan dari serikat buruh bahwa masalah kelistrikan juga harus diperhatikan. Dan
pada waktu itu DPRD berjanji akan segera memanggil pihak PLN. Namun sampai hari ini itu belum dilakukan. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk kita selalu menyuarakan itu. Apalagi masalah SPBU. Nah, itu kan yang permasalahan yang sudah bertahun-tahun tidak selesai hingga saat ini. Artinya berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kami sudah melakukan upaya ini, tapi terkendala di sini. Supaya masyarakat tidak bertanya-tanya, yang pada akhirnya nanti bisa menyalahkan ke pihak pemerintah daerah. Siapa sih yang mau menyalahkan pemerintah daerah? Tidak. Hanya saja komunikasi yang kurang. Sekarang ini kan sebenarnya terbuka semua. Kalau di masyarakat diberikan pemahaman dan penjelasan yang baik, pasti masyarakat juga akan mengerti. Tapi ini kan biasanya di grup diskusi saja tidak ada yang jelas. Maksudnya penjelasan tidak ada yang akurat. Jadi masyarakat akan terus bertanya dan terus menyalahkan. Saya berpikir jangan sampai ini dibuat sengaja untuk masyarakat tidak mendapatkan jawaban pasti. Saya inginkan bahwa pihak-pihak berkompeten memberikan penjelasan yang baik, yang akurat kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak selalu bertanya. Nah, mungkin itu saja. Nah, knalpot Bogar nih, kan udah rame lagi nih knalpot Bogar. Ya, knalpot Bogar khususnya saya menyarankan juga kepada pihak Polres Morowali agar coba lebih tegas lah dalam menghadapi ini. Tindak lebih tegas karena itu sangat mengganggu. Nah, ada beberapa tempat yang bahkan masyarakat itu nyaris adu mulut, kekacauan karena knalpot Bogar, karena banyak yang tidak suka. Nah, memang sih ada beberapa kali tindakan baik dari utamanya Polsek Bahodopi ya. Polsek Bahodopi saya lihat artinya lebih sering melaksanakan operasi knalpot Bogar, tapi tetap saja masih banyak. Nah, sekarang pun di Bungku Tengah juga ya masih ada sih. Nah, masih ada juga beberapa masyarakat yang mengeluhkan itu. Saya berharap pada pihak Polres Morowali untuk lebih tegas menindak knalpot Bogar itu, karena knalpot Bogar itu walaupun dia lengkap, ada SIM-nya, ada STNK-nya, ada helmnya, tapi dia mengganggu ketentraman orang. Ini kalau secara hukum memang yang tidak pakai helm itu melanggar, yang tidak memiliki SIM melanggar. Tapi kalau knalpotnya suaranya standar, biasa-biasa saja, nah itu saya merasa tidak terganggu. Tetapi walaupun dia pakai helm standar, lengkap surat-suratnya, knalpot Bogar, maka dia akan mengganggu dan merugikan orang lain. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh pihak Polres Morowali untuk lebih tegas menindak knalpot Bogar. Oke, nah sejauh ini kita kembali ke COVID nih. Teman-teman media sendiri sejauh ini kan pernah dipanggil untuk mungkin rapid test atau swab test sebagai bentuk kepedulian dari Dinas Kesehatan kepada teman-teman jurnalis. Sejauh ini bagaimana nih? Ya, kalau sejauh ini kalau saya pribadi untuk media saya khususnya, saya selalu berkoordinasi, dan kalau hanya untuk masker ada pembagian memang, tapi untuk kita minta secara pribadi. Tetapi kalau untuk panggilan untuk bahwa kami ini adalah petugas lapangan, itu mungkin belum ada. Mungkin ya. Kalau saya sih ada, karena saya datang langsung ke pihak Dinas Kesehatan. Oke. Tapi kalau langsung ke teman-teman media enggak ya? Belum ada. Mungkin secara personal atas nama media belum ada. Terkonfirmasi ke Kadis Kesehatan. Kemarin ada bantuan beberapa masker dari pihak Dinas Nakertrans, kemudian dari Kodim, dari Polres ada beberapa. Hanya kalau untuk pihak Dinas Kesehatan sendiri sampai hari ini saya tidak tahu kalau bentuknya secara personal ya, per wartawan. Tapi kalau secara umum kita secara organisasi, baik itu di Pers Tajam atau perusahaan-perusahaan media dipanggil, itu belum ada. Seperti itu ya? Iya. Tapi kita berharap semoga semua teman-teman media di Morowali sehat-sehat ya. Insya Allah semua sehat.
Karena saya lihat memang luar biasa teman-teman jurnalis ini, hingga saat ini mau pemberitaan apapun, mau COVID mau enggak, selalu ada. Ya, Pemberitaan di Morowali termasuk yang paling aktif di antara 13 kabupaten kota ya. ya. Salah satunya tentu saja Trimedia Group. Nah, terima kasih Bang. Mungkin ada yang lain yang mau Siap. disampaikan? Cukup mungkin. Cukup ya. Nanti kita buat part 2-nya ya. Ya, boleh. Kalau diundang saya pasti bersedia. Oke, kita harapkan juga semoga ada titik terang dari aduan ke pelaporan ya. Laporan resmi. Oke, laporan resmi. Karena sih orang bilang Mas Bambang itu baper, tapi enggak juga sih. Kalau menurut saya ngelihat itu keterlaluan loh. Ya. Pakai bahasa-bahasa itu ya. Ya, Mereka itu lucu. jadi kebun binatang. Ya. Iya, saya kadang heran ya. Di saat mereka nggak ada informasi, nyari media. Ya. Di saat kita sudah memberitakan, dibilang hoax ya. Ada juga yang dulu gitu menganggap menggunakan media untuk pemberitaan, pencitraan dan lain sebagainya. Tetapi justru sekarang kesan media itu kayak nggak penting gitu ya. Betul. Sebenarnya saya justru ya teman-teman media ini kadang dimanfaatkan seperti itu ya. Mungkin secara personal. Artinya begini, jangan nanti pemberitaan kita itu ketika kita tidak berbicara di media, kita tidak memberitakan tentang COVID. Nah, itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika jumlahnya melonjak dan sudah banyak korban yang meninggal dunia, yang kita khawatirkan jangan masyarakat bertanya, kok tidak ada beritanya. Akhirnya kita jadi serba salah. Diberitakan, dikatakan hoax, tidak diberitakan, dipertanyakan. Nah, padahal tujuan kita itu hanya memberikan informasi. Nah, ada juga yang mengomentari bahwa bukan solusi. Loh, kami ini media, tugas kami mempublikasikan, kemudian juga fungsi sebagai kontrol sosial. Nah, soal solusi itu ada di tangan pemerintah daerah di Morowali, kemudian tim gugus COVID. Itu adalah tugas pemangku kebijakan untuk memberikan solusi, bukan tugas